50%. Artinya kalian di sini semuanya banyak terpapar asap rokok di rumah. Benar tidak? Di sekolah ada yang merokok? Ada? Pernah lihat orang merokok di sekolah? Pernah? Pernah lihat Pak Guru merokok? Pernah lihat petugas sekolah merokok? Boleh nggak merokok di sekolah? Nggak boleh ya. Kalian sudah dilatih sebagai dokter kecil, salah satu tugasnya adalah mengawasi tidak boleh ada yang merokok di sekolah. Oke? Tapi sebelumnya sepertinya kita harus belajar tentang nafza dulu. Ada teman-teman yang tahu nafza itu apa? Pernah dengar nafza enggak? Enggak pernah dengar nafza? Pernah mendengar tentang narkotika? Enggak pernah juga? Enggak pernah nonton? Enggak pernah baca? Oke, sekarang kita belajar tentang nafza. Nafza itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat aktif lain yang lebih dikenal dengan narkoba. Kalau narkoba pernah dengar? Apa itu narkoba? Apa itu maksudnya? Tahu nggak? Apa itu? Narkotika dan obat berbahaya. Apa itu? Obat yang beracun. Apa lagi? Apa? Obat yang beracun. Yang lain apa? Apa itu narkotika? Yang kalian kenal, yang ada di pikiran kalian kalau dengan narkotika itu apa? Obat yang tidak sehat. Apa? Obat-obat terlarang. Apa contohnya? Apa? Obat nyamuk, obat terlarang enggak? Coba apa itu? Obat narkotika itu maksudnya apa? Obat terlarang. Benar sih, obat terlarang. Kenapa dia terlarang? Jadi kalau dari pengertiannya ini ya, karena dia menyebabkan penurunan kesadaran kita, karena dia mengurangi menghilangkan rasa, mengurangi rasa nyeri. Tapi kalau dipakai sembarangan itu yang tidak boleh, ya. Tapi bisa dipakai sama dokter, misalnya di rumah sakit, tapi tidak boleh dipakai sembarangan. Jadi namanya penyalahgunaan, itu nggak boleh. Apa itu? Jadi tadi ada narkotika, psikotropika, sama satu lagi zat adiktif. Kalau psikotropika dia obat-obat yang melalui saraf pusat kita dan juga menyebabkan terjadinya perubahan pada aktivitas mental dan perilaku kita. Ya. Jadi udah berapa itu? Nafza. Satu tadi narkotika, yang kedua psikotropika, dan yang satu lagi adalah zat aktif lain. Apa itu? Alkohol, rokok. Ada yang di sini di rumahnya orang tuanya minum alkohol? Ada? Ada enggak? Enggak ada? Kalau rokok tadi ada ya? Ya kita bahas dulu ini ya. Jadi yang menjadi masalah itu karena adalah penyalahgunaan. Tahu nggak penyalahgunaan itu maksudnya apa? Iya, itu bisa digunakan tapi nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal digunakan. Karena dia terjadi salah satunya adalah menyebabkan perubahan perilaku dan menyebabkan ketergantungan. Nah, biasanya nih yang seumur-umuran kalian ini suka mencoba-coba. Ini hati-hati, tidak boleh sama sekali pernah dicoba, ya. Jadi biasanya orang memakainya karena membutuhkan, atau juga orang yang coba-coba
lebih tua, pakai ini dong biar kamu lebih keren. Nah, akhirnya kalian menyalahgunakan obat-obat tersebut. Ya, hati-hati. Jadi sebagai dokter kecil kalian sudah tahu obat ini berbahaya dan tidak boleh dipakai sembarangan. Jangan sampai nanti kalau misalnya ditawarin teman-teman kalian mau. Ya, hati-hati karena berbagai cara untuk bisa kalian mencoba ini. Kalau kalian sudah mencoba, kalian akan terkejutan. Mungkin pernah lihat ada yang ditawarin permen, bentuknya bentuk permen, tapi isinya di sana adalah narkoba. Jadi kalau ada ditawarin permen-permen yang tidak jelas, jangan sampai kalian mau mencobanya. Ya, apalagi kalau misalnya dari orang-orang yang tidak jelas nggak gitu. Ini harus membuat kalian hati-hati sekali. Ya. Kemudian masalahnya lagi karena dengan mudahnya kalian mendapatkannya. Salah satunya tadi kalau zat adiktif apa? Apa tadi zat adiktif apa tadi? Contohnya yang ada kalian rokok. Mudah kalian mendapatkannya. Mudah. Belinya gampang nggak? Gampang. Gimana belinya? Di warung. Bisa belikan ini enggak? Bisa kan? Cuma beli satu dan nyoba-nyoba. Ya, tapi hati-hati, jangan pernah mencoba. Kalau pernah sekali mencoba, dampaknya bisa merusak fisik, bisa merusak mental. Kalau kalian sudah sampai kecanduan, maka kalian tidak dapat belajar dengan baik. Kalau belajarnya tidak bisa dengan baik, bisa nggak kalian melanjutkan sekolahnya? Nggak bisa melanjutkan sekolahnya, bisa nggak, mau nggak kalian gagal nanti? Nggak mau ya, makanya kalian dikasih ilmu ini biar kalian paham, bisa menjaga diri kalian sendiri dan juga mengajak teman-teman kalian tentunya. Ya, dan biasanya nih kalau yang sudah terkantungan nafsa ini, baik itu dalam bentuk narkoba atau psikotropika seperti atau zat adiktif seperti rokok, biasanya kemampuan belajarnya juga akan menurun. Saja tadinya anak pintar jadi bodoh. Dan orang yang sudah tergantungan biasanya segala cara digunakan untuk mendapatkan. Bisa dengan cara kalau anak sekolah apa? Berbohong sama orang tua. Uang jajan dibeliin rokok. Boleh nggak itu? Ya. Kalau uang jajan dari orang tua udah habis, apa yang dilakukan? Bisa-bisa ya mencuri. Bagus nggak itu? Ya, jadi ini kalian harus hati-hati, termasuk teman-teman kalian harus diingatkan. Ada teman yang sudah mulai rokok? Ada seumuran kalian sudah mulai rokok, pernah lihat? Ada. Pernah kamu diajak? Hati-hati ya. Kamu kan harus ingat, walaupun mencoba sekali aja itu bisa ketergantungan. Jadi jangan pernah coba. Ada nggak yang pernah diajak temannya? Mereka iya kayaknya enak deh. Pernah nggak? Hati-hati ya, mereka kan cari temannya. Ya. Nah, nanti kalau misalnya udah narkoba dan kandungan menurun, bisa menyebabkan menderita HIV. Menderita HIV itu orangnya daya tubuhnya menurun dan dia mendapatkan sakit namanya nanti AIDS. Ya, jadi tugas kalian nanti adalah menjaga dan melindungi teman-teman kalian dengan zat-zat yang berbahaya ini. Ya, hati-hati, berbagai macam cara yang dilakukan untuk bisa menjerumuskan kalian. Ya, paham tentang zat? Ya, narkotika, psikotropika, apa lagi? Dan zat adiktif lainnya. Apa itu zat adiktif lainnya? Termasuk di situ adalah rokok dan alkohol. Sebenarnya ada satu lagi zat adiktif yang ada di sekitar kalian. Yang ada di sekitar kalian pelajar. Masih ada nggak ya? Biasanya spidol. Hati-hati. Spidol enak nggak?
bisa disalahgunakan. Pernah nggak lihat teman-teman kalian minum spidol? Itu digunakan, itu bahaya. Atau mungkin pernah hati-hati juga ada yang memanfaatkan bensin, ya itu hati-hati. Ada yang menghina. Atau mungkin kalian pernah dengar teman-teman kalian klaim, pernah nggak? Itu juga bahaya. Mungkin karena rasanya baunya wangi, dicium, tapi hati-hati. Itu juga bisa menyebabkan ketergantungan dan merusak susunan saraf kalian, mengganggu mentalitas kalian. Akhirnya proses belajar kalian akan terganggu. Bisa nggak melanjutkan sekolahnya? Mau nggak menjadi orang bodoh? Tidak mau, ya. Jadi kalian harus hati-hati dengan masalah ini, ya. Oke, paham semuanya? Bisa melindungi dirinya? Bisa melindungi teman-temannya? Ya, ini menjadi kewajiban kalian. Nah, sekarang kita bahas tentang salah satu yang paling mungkin kalian terjerumus di situ adalah masalah rokok. Ya, rokok ada berapa macam? Berapa? Hah? 4. Apa itu? Ada yang kalian yang nggak pernah ngeliat rokok, ada nggak? Ada nggak di sini? Nggak pernah ngeliat rokok, ada nggak? Yang sebelum ini nggak tahu dengan rokok, ada nggak? Siapa yang tahu dengan rokok sebelum ini? Tahu kan? Semuanya pernah melihat nama rokok kan semuanya? Ya, kalian tahu nggak bahaya? Bahaya rokok tahu nggak? Apa bahaya rokok? Ini seumuran kalian yang ini lagi, tapi bisa jadi ini mulai merokoknya ini usia siapa ya? Ini kan berapa nih? 45 ya, kelas 45 ya. Banyak loh yang mulai merokok dengan alasan kayak gini nih. Hati-hati nih, ini menjerumuskan kalian nih. Benar nggak merokok itu keren? Kalian lihat nggak dampaknya merokok itu? Ini kandungan yang ada dalam rokok. Berapa banyak kandungan dalam rokok? Ada berapa banyak kandungan dalam rokok itu? Ada 4.000 zat kimia berbahaya di dalam sebatang rokok. Ya. Ada yang pernah lihat di bungkus rokok nggak? Apa aja yang ada di bungkus rokok itu? Apa? Enggak. Kandungan dalam rokok yang ada di rokok pernah lihat nggak? Itu nampaknya. Kalau kandungannya pernah tulis nggak? Pernah baca nggak? Apa isinya? Isinya kandungan dalam rokok yang ditulis di rokok pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat? Ada kandungan di dalam rokok itu biasanya dituliskan adalah adanya nikotin, tar. Pernah baca nggak? Ya, ada nikotin, ada tar. Berapa macam berarti yang dituliskan? 2. Kenyataannya ada berapa macam? 4.000 zat kimia berbahaya di situ. Kalian tahu itu nikotin apa? Nikotin itu adalah salah satu di antara sekian banyak. Apa bahaya nikotin? Nikotin akan menyebabkan kalian menjadi kecanduan. Jadi pada awalnya coba-coba, kalian akan tergantungan dan kalian lihat kan orang yang merokok terus jadinya kan nggak bisa nggak merokok, bahkan untuk yang masih kecil-kecil ini bisa apa tadi? Bisa berbohong untuk bisa mendapatkan rokoknya. Ya, hati-hati dong. Nah, yang juga yang dituliskan di situ ada namanya tar. Tar itu adalah zat yang menyebabkan berbagai macam penyakit berbentuk kanker. Dia menyebabkan kanker. Kanker itu bisa kanker mulut, kanker paru,
Kanker apa lagi? Kanker bibir, kanker otak bisa. Ya, yang pernah kalian lihat dibungkus rokok biasanya adalah kanker paru. Itu baru salah satunya. Sebenarnya banyak kanker yang bisa yang disebabkan oleh rokok. Ya, pernah lihat orang yang lehernya bolong kan? Di mana? Dibungkus rokok. Itu orangnya hidup atau mati? Hidup atau mati? Yang lehernya bolong itu hidup atau mati? Pernah ketemu orang hidup lehernya bolong? Enggak pernah. Itu orang hidup. Tapi pita suaranya udah diangkat karena akibat dia merokok, dia menderita kanker pita suara. Jadi pita suaranya harus diangkat. Dia tidak bisa bersuara lagi. Bu dokter pernah bertemu dengan beberapa orang yang lehernya sudah bolong. Dia kalau bicara kayak kodok. Nggak keluar suaranya. Mau nggak kalian begitu nanti? Mau nggak? Masih hidup loh. Punya suara lagi. Nggak punya suara lagi. Itu adalah salah satu dampak dari rokok yang bisa kita lihat. Kalau kanker paru mungkin kalian nggak bisa melihatnya, kecuali orangnya udah terpapar sakit. Dan itu sangat banyak sekali. Ya, nah ada lagi satu lagi kandungan yang ada di dalam rokok. Sebenarnya kita bisa periksa dengan alat yang namanya Sequelizer untuk mengukur kadar karbon monoksida yang ada. Misalnya kalau kamu perokok, itu kita bisa ukur berapa kadar karbon monoksidanya. Itu ada alatnya. Tapi itu nggak ditulis sama rokok, ya. Namanya karbon monoksida. Kenapa karbon monoksida berbahaya? Ini semuanya sudah belajar IPA kan? Udah belajar susunan peredaran darah di tubuh kan? Udah kan? Kamu kelas berapa? Kelas 4 ini sudah ya. Peredaran darah. Ya, yang diedarkan darah ke seluruh tubuh apa? Kita bernafas. Yang kita hirup apa? Kita bernafas. Iya, oksigen kita hirup. Ya, kemudian oksigen diedarkan ke seluruh tubuh. Ya, penting nggak oksigen itu bagi tubuh kita? Buat apa? Buat apa oksigen? Ya, bernafas kita hidup oksigen. Buat apa oksigen? Untuk metabolisme tubuh kita ya. Diedarkan ke seluruh tubuh. Tapi pada perokok, oksigen yang dihirup itu akan, ketika dia merokok, yang masuk adalah karbon monoksida. Si oksigen ditangkap oleh karbon monoksida, diikat, jadi dia tidak dapat lagi memberikan oksigennya ke seluruh tubuh. Akibatnya tubuh kita kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen itu kalau seluruh tubuh itu berarti dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Kalau kekurangan oksigen, kita bisa lihat dampaknya. Biasanya kalau remaja yang merokok akan kelihatan bibirnya hitam, giginya kuning. Ya, kalian tahu seperti itu? Yang perempuan mau kulitnya rusak. Ya, itu salah satu dampak dari rokok. Ya, mungkin bisa kalian lihat sendiri yang di rumahnya ada perokok, ya enggak? Enak nggak melihat wajah perokok? Kenapa enggak? Usang, ya kan? Enggak enak karena wajahnya kekurangan oksigen. Ya, pernah lihat? Bahkan yang parah bisa seperti itu. Atau mungkin kalian bisa lihat giginya. Biasanya giginya perokok kuning di awalnya, terus nanti rusak. Kebanyakan perokok itu menjadi ompong. Lihat, coba perhatikan.
Jadi rusak giginya adalah karena rokok. Coba nih, dampak rokok apa aja kita lihat. Lanjut ini, nih. Oh, rokok elektrik. Pernah dengar rokok elektrik? Vape? Aman nggak vape itu? Kenapa enggak? Kenapa enggak aman? Ada yang pernah nyobain? Biasanya seumur kalian nggak pernah nyoba loh. Ada yang di rumahnya nge-vape? Ada yang di rumahnya kakaknya, abangnya, bapaknya, ada yang nge-vape? Benar. Pernah lihat nggak kalian? Hati-hati, nanti dengan jebakannya nggak apa-apa kok, ini enak loh. Ini rasa ini. Rasa apa pernah kamu lihat? Rasa bubblegum. Nah, rasa bubblegum pernah lihat? Kata siapa? Amannya, ya. Rasanya enak-enak, tapi kalian harus sadar isinya apa? Zat berbahaya bagi tubuh Anda. Ya, bahkan ini bisa terjadi bahayanya ledakan karena itu panas, meledak. Belum lagi kerusakan parunya. Kerusakan parunya lebih berbahaya daripada rokok konvensional, rokok biasa. Ya, ini kalau dilakukan ini ya, orang perokok itu tubuhnya itu bukan hanya parunya yang rusak, tapi semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan bisa orang itu kehilangan kakinya karena kulit kaki itu jadi rusak, terus sarafan di kakinya rusak, yang namanya nanti bergeser, ya, sehingga harus dipotong kakinya, diamputasi. Mau nggak? Ini langsung kejadian atau bertahap? Ya, kalau langsung kejadian kalian bisa takut. Awal-awal sih nggak begitu biasa. Karena kalian menjadi kecanduan, merokok terus, akhirnya tubuh kalian akan menjadi rusak. Ya, hati-hati banget dengan rokok. Jadi tugas kalian apa? Dan sekolah, kalian pernah dengar kawasan tanpa rokok nggak? Iya. Apa itu? Apa yang kamu dengar? Ya, jadi ada namanya kawasan wajib bebas asap rokok. Dan itu sudah diatur di Undang-Undang Kesehatan yang ada dari tahun 2009, ya. Jadi ada 7 kawasan wajib bebas asap rokok. Pernah dengar nggak? Kenapa wajib bebas rokok? Karena rokok itu berbahaya, baik dia sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Kalian tahu itu perokok aktif apa? Pernah dengar perokok aktif apa? Nggak tahu? Perokok aktif adalah orang yang menghisap rokok. Mau dia menghisap rokoknya sebungkus, 2 bungkus, sebatang atau setengah batang, tetap namanya perokok aktif. Ya, bos, kalian harus tahu nanti ya. Perokok pasif apa? Siapa yang tadi yang di rumahnya ada orang merokok? Kamu pernah berada di dekat orang yang merokok? Siapa yang pernah ketika dia duduk di sampingnya ada yang merokok dan kamu kena asapnya? Ya, kamu kena asapnya. Walaupun kamu tidak ikut merokok, kamu kena asapnya, itu namanya kamu perokok pasif. Ya, perokok pasif itu tetap berbahaya nantinya. Nah, satu lagi yang belum ingin kalian tahu, ada yang namanya perokok ketiga atau silent smoker. Awas ya kalau kalian tahu
kecil harus tahu semuanya. Ada perokok ketiga, third hand smoker. Apa itu? Perokok ketiga. Perokok ketiga. Siapa yang merokok, yang ada merokok? Orang di rumahnya merokok, merokoknya di rumah apa enggak? Di luar rumah. Ada yang oke, yang merokok kamu siapa? Ayah kamu merokok. Anggap ketika kamu nggak ada di rumah, ayah kamu merokok di dalam rumah, merokok di ruang tamu kamu misalnya. Kalau dia merokok, asap rokoknya akan nempel di dinding, nempel di karpet, nempel di kursi, nempel di sofa. Begitu dia selesai merokok, masih ada nggak bekas-bekas itu nempel di sana? Masih. Ketika kita kamu masuk, kecium nggak baunya? Yang merokok nggak ada lagi nih, kecium nggak baunya? Kecium. Ketika kamu mencium bekas-bekas asap rokok yang ada di situ, kamu disebut dengan perokok ketiga. Itu masih membahayakan kesehatan. Makanya ditetapkan aturan harus adanya kawasan tanpa rokok atau bebas rokok. Ada 7 kawasan yang harus bebas asap rokok, dan kalian harus tahu apa itu. Pertama adalah di lingkungan pendidikan sekolah tempat belajar, termasuk kalian. Artinya di mana? Di sekolah, ya. Sekolah wajib bebas asap rokok. Nggak boleh, baik itu perokok aktif. Siapa tadi perokok aktif? Yang merokok, maupun perokok pasif, maupun perokok ketiga. Artinya malam pun sebenarnya sekolah nggak boleh dipakai buat merokok. Yang kedua apa? Harus awal ya nanti ya. Yang kedua apa? Yang kedua di tempat layanan kesehatan. Layanan kesehatan itu apa? Layanan kesehatan itu apa? Rumah sakit, puskesmas, klinik, ya. Selamat datang di Puncak. Mulai dulu ya. Ya. Udah berapa? Udah berapa? 2 ya. Apa tadi? Sekolah, puskesmas ya, tempat pendidikan, layanan kesehatan. Yang ketiga adalah di tempat ibadah. Tempat ibadah itu apa? Masjid, musola, gereja. Apa? Kamu mau nyebut apa? Ya udah, ini kamu cari. Udah berapa? 3. Yang keempat, tempat bermain anak. Ya, tempat bermain anak. Ya. Terus udah berapa? 4. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Gimana lagi yang wajib? Pesawat itu apa? Pesawat itu apa? Angkutan umum, ya. Angkutan umum tidak boleh. Harusnya juga boleh nggak? Nggak boleh. Kalian sering lihat nggak? Sering. Terus yang keenam, tempat kerja, ya. Yang terakhir, tempat-tempat lain yang ditentukan kemudian, misalnya di tempat wisata, restoran itu nggak boleh di mall, ya. Jadi kalian harus tahu ya tempat-tempat yang harus bebas asap rokok dan kalian harus jaga dan lindungi, ya. Jadi maaf ya tentang nafzah, terutama zat adiktifnya, terutama adalah tadi yang kita bahas barusan, rokok. Tugas kalian adalah melindungi diri kalian sendiri, mengingatkan teman-teman kalian juga di rumah kalian, terutama adalah gimana kalian melindungi keluarga kalian dari asap rokok, ya. Yang merokok bisa ngajak yang di rumahnya untuk tidak merokok.
Yakin? Kasih tahu ya. Kamu kasih tahu bapaknya. Pak, saya sudah belajar. Enggak boleh. Merokok itu berbahaya. Bukan hanya buat bapaknya, tapi buat kamu. Kamu mau nggak bapaknya seperti ini? Berarti kamu ingatkan karena kamu sayang sama ayahnya, ya. Jadi kamu juga semuanya, teman-temannya diingatkan, ya. Jangan sampai kamu ke bujuk rayu dikasih permen, ternyata isinya narkoba. Jadi kalau ada yang ngasih permen yang tidak jelas, kalian harus berani menolaknya. Kalau ditawarin rokok, kenapa? Karena kalian tahu awalnya coba-coba, akhirnya bisa nanti ke canduan. Kalau nggak kecanduan, kalian tidak bisa lepas. Nanti kalian akan menderita penyakit-penyakit akibat narkoba. Ya, yang paling ringan, yang paling mudah kalian lihat di sekitar kalian. Kemungkinan kalian akan disusupi adalah dengan narkoba bentuk dengan permen segala macam dan rokok. Oke? Ya, cukup. Ya, ini karena sudah ada Bapak narasumber kita yang berikutnya.